Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Palasasmita dengan NIM 180, Putri Sipanul dengan NIM 181, Hafiz Muljaki dengan NIM 182, Pina Nuragnia dengan NIM 183, Anissa Listia Azhari dengan NIM 184, Dani Hadiansyah dengan NIM 186. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis jurnal mengenai customer service. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Palasasmita Putra dengan NIM belakang 180. Di sini saya sendiri akan memaparkan materi manajemen logistik. Menurut Abbas 2012, manajemen logistik adalah suatu proses kegiatan fungsional untuk mengolah material yang meliputi kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan, lalu penganggaran pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. Lalu materi selanjutnya ada customer service. Definisi customer service ini sendiri adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan yang mempunyai tugas untuk sarana konsultasi, pusat informasi, dan pemecahan masalah untuk pelanggan atau klien. Lalu ada fungsinya. Fungsi customer service sebagai penerima tamu, lalu sebagai customer relation office, sebagai komunikator, sebagai deskman, dan yang terakhir sebagai salesman. Lalu ada tugas-tugas customer service. Di antaranya memberikan informasi yang lengkap seputar produk perusahaan sesuai kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, dan non-pelanggan. Lalu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku di perusahaan. Mengatasi keluhan dan menyelesaikan masalah pelanggan agar tetap loyal. Memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada pelanggan yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan beragam. Lalu yang terakhir menjadi perantara pelanggan dan perusahaan dengan cara meneruskan keluhan pelanggan kepada pihak manajemen perusahaan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada bagian-bagian dari customer service. Menurut Bernard J. Lalonde dan Paul Ginzer, ada 3 bagian pelayanan pelanggan. Yang pertama adalah elemen pratransaksi atau pre-transaction element, merupakan penetapan strategi layanan konsumen yang akan dijalankan, menyediakan catatan tertulis tentang kebijakan pelayanan konsumen. Misalnya, menetapkan bagaimana barang dikirim setelah diterima, menetapkan prosedur pengembalian barang atau back order, dan metode pengiriman barang agar pelanggan mengetahui pelayanannya apa saja yang akan didapat. Kemudian yang kedua adalah elemen transaksi. Transaction element merupakan penetapan strategi yang menyangkut pelaksanaan pengiriman barang atau produk ke konsumen. Misalnya, elemen ini merupakan hasil langsung pada saat pengantaran barang ke konsumen, mengatur tingkat persediaan barang, dan menyeleksi sarana transportasi. Yang ketiga adalah elemen post-transaksi atau post-transaction element, merupakan penetapan prosedur pemberian layanan yang dilakukan untuk menunjang produk yang diproduksi di pasaran. Misalnya, melindungi konsumen dari produk cacat, menyediakan pengembalian barang, menjamin penerimaan kembali, memberi garansi, dan mendengarkan komplain konsumen. Yang selanjutnya adalah analisis jurnal acuan dan jurnal pendukung. Kelompok kami memilih jurnal acuan yang berjudul Analisis Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Tera Logistik Indonesia Cabang Semarang. Fenomena dari ini adalah pada PT Tera Logistik Indonesia terjadi penurunan jumlah penggunaan jasa pada tahun 2019. Penurunan jumlah pelanggan tersebut tidak terlepas dari kualitas layanan dan nilai yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Hal ini memaksa perusahaan pelayaran untuk saling bersaing mendapatkan pelanggan. Persaingan yang dilakukan adalah dengan saling berlomba memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dan keunggulan bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian, tujuan dari jurnal acuan kami adalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh nilai pelanggan dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Tera Logistik Indonesia Cabang Semarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hafiz Mulyaki dengan NIM 51112011182. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kerangka pemikiran teoritis pada jurnal acuan yang kami gunakan. Seperti apa yang dapat kita lihat di sini, ada gambar pengaruh antara variabel dependen dengan variabel dependen. Variabel independennya yaitu nilai pelanggan atau H1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan atau H2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan juga ada H3, nilai pelanggan dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Baik, yang selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam jurnal acuan yang kami gunakan yaitu metode analisis data SPSS, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskripsi responden, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda dengan teknik analisis data menggunakan uji signifikansi parsial T atau uji T, dan uji simultan uji signifikansi simultan F atau uji F, dan koefisien determinasi. Baik, di slide selanjutnya di sini ada sampel dan populasi pelanggan atau customer PT Tera Logistik Indonesia cabang Semarang. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 39 orang pelanggan yang menggunakan layanan PT Tera Logistik Indonesia cabang Semarang. Selanjutnya ada sampel. Dalam penelitian yang dilakukan, sampel yang akan diambil adalah seluruh pelanggan PT Tera Logistik Indonesia cabang Semarang yang menggunakan layanan keagenan perusahaan. Baik, selanjutnya ada pembahasan dan diskusi jurnal acuan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan di bawah ini. Yang pertama, hasil analisis deskriptif tabel indeks dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel baik independen maupun dependen dalam penelitian ini memiliki rata-rata nilai dengan interpretasi yang tinggi. Yang kedua, berdasarkan uji regresi linear berganda, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai pelanggan dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, di mana kualitas layanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, variabel nilai pelanggan secara parsial atau uji T berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan pada PT Tera Logistik Indonesia cabang Semarang, dan variabel kualitas layanan juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa nilai pelanggan dan kualitas layanan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan pada PT Tera Logistik Indonesia cabang Semarang. Berdasarkan koefisien determinasi, menunjukkan bahwa variabel nilai pelanggan dan kualitas layanan berpengaruh sebesar 0,537 atau 53,7% terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan sisanya 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Agnia dengan NIM 511211183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil perbandingan antara jurnal acuan dan jurnal pendukung. Yang pertama, dengan judul jurnal Analisis Pengukuran Pelaksanaan Customer Service pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK Cabang Buah Batu Bandung dalam peningkatan kepuasan nasabah. Persamaannya, pada jurnal acuan dan jurnal pendukung memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Perbedaannya, pada jurnal acuan, metode yang digunakan yaitu analisis data SPSS dan teknik analisis data.
Sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulannya adalah jurnal utama dan jurnal pendukung memiliki metode yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama. Lalu yang kedua, dengan judul Kepuasan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tapan Cabang Painan dilihat dari kualitas layanan customer service. Persamaannya, pada jurnal acuan dan jurnal pendukung memiliki sampel dan populasi yang sama, yaitu dilakukan pada pelanggan perusahaan tersebut. Sedangkan perbedaannya, pada jurnal acuan menggunakan analisis deskripsi, responden, dan uji asumsi klasik, sedangkan pada jurnal pendukung tidak. Kesimpulannya adalah jurnal utama dan jurnal pendukung mengambil sampel dan populasi yang sama, yaitu dilakukan kepada pelanggan, namun menggunakan analisis yang berbeda. Yang ketiga, dengan judul Peran Customer Service dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Melalui Pendekatan Antar Pribadi. Persamaannya, pada jurnal acuan dan jurnal pendukung, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Perbedaannya, pada jurnal acuan, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, sampel yang diambil dari pelanggan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi pustaka. Sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan metode kualitatif, sampel yang diambilnya itu dari karyawan dan pelanggan, dan teknik yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Kesimpulannya adalah jurnal acuan dan jurnal pendukung keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pelanggan namun menggunakan metode dan teknik yang berbeda. Yang keempat, dengan judul Tinjauan Layanan Customer Service kepada Kepuasan Pelanggan pada PT Wonderland Property Group. Persamaannya, pada jurnal acuan dan pendukung keduanya menggunakan sampel yang sama, yaitu dari pelanggan. Sedangkan perbedaannya, jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif dan teknik yang digunakannya yaitu kuesioner dan studi pustaka. Sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode penelitian lapangan dan teknik yang digunakannya itu interview dan observasi. Kesimpulannya, jurnal acuan dan jurnal pendukung keduanya menggunakan sampel yang sama, yaitu dari pelanggan, namun menggunakan metode dan teknik yang berbeda. Yang kelima yaitu ada efektivitas customer service dalam meningkatkan loyalitas nasabah penabung pada Bank Muamalat Cabang Palangkaraya. Persamaannya, pada jurnal acuan dan jurnal pendukung keduanya menggunakan sampel yang salah satunya dari nasabah. Sedangkan perbedaannya itu jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif dan teknik yang digunakannya itu kuesioner dan studi pustaka. Sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan metode kualitatif dan teknik yang digunakannya itu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulannya yaitu jurnal acuan dan jurnal pendukung keduanya menggunakan sampel dari nasabah, namun keduanya menggunakan metode dan teknik yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Ketiga ada The Effect of Service on Customer Satisfaction at PT Pandu Siwi Sentosa yang memiliki persamaan pada jurnal acuan dan jurnal pendukung. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan menggunakan metode kuantitatif. Kemudian untuk perbedaannya, pada jurnal acuan menggunakan teknik analisis berganda, sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan teknik analisis linear sederhana. Dengan begitu, kesimpulannya adalah jurnal acuan dan jurnal pendukung keduanya memiliki tujuan dan metode yang sama, namun menggunakan teknik analisis yang berbeda. Kemudian yang keempat ada The Effect of Service Recovery on Customer Satisfaction in JNT Express Good Delivery Service in Palembang yang memiliki persamaan pada jurnal acuan dan jurnal pendukung. Keduanya menggunakan metode kuantitatif, sampel yang diambil dari pelanggan, dan teknik pengumpulan data menggunakan regresi linear berganda. Kemudian untuk perbedaannya, pada jurnal acuan memiliki tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, sedangkan pada jurnal pendukung memiliki tujuan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Dengan begitu, kesimpulannya adalah jurnal acuan dan jurnal pendukung keduanya memiliki metode, sampel, dan teknik pengumpulan data yang sama, namun memiliki tujuan yang berbeda.
Kenalkan, nama saya Dani Hadiansyah dengan NIM 5111201186. Di sini saya akan melanjutkan perbandingan jurnal acuan dan jurnal pendukung. Di sini ada jurnal Measurement of Customer Perception of Logistic Service Quality. Persamaan pada jurnal acuan dan jurnal pendukung, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu perbedaannya, pada jurnal acuan menggunakan metode analisis regresi berganda, sedangkan pada jurnal pendukung tidak. Kesimpulannya adalah jurnal acuan dan jurnal pendukung keduanya memiliki tujuan yang sama, namun memiliki metode analisis yang berbeda. Selanjutnya ada Management of Customer Service in Terms of Logistic Information System. Persamaan, pada jurnal acuan dan jurnal pendukung, keduanya menggunakan sampel sama yaitu pelanggan. Lalu perbedaannya, pada jurnal acuan memiliki tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan pada jurnal pendukung memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi persepsi pelanggan dan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulannya adalah pada jurnal acuan dan jurnal pendukung, keduanya menggunakan sampel yang sama, yaitu pelanggan, namun memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Kesimpulannya adalah customer service adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan yang mempunyai tugas untuk sarana konsultasi, pusat informasi, dan pemecahan masalah untuk pelanggan atau klien. Customer service menjadi kunci kesuksesan perusahaan karena bertugas memberikan kepuasan pelayan kepada setiap pelanggan. Customer service harus mampu menjalin interaksi dengan konsumen sebaik mungkin. Dari sini, konsumen akan memutuskan apakah ingin melakukan pembelian di perusahaan tersebut atau tidak. Tugas customer service antara lain memberikan informasi yang lengkap seputar produk perusahaan, menjaga citra perusahaan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mengatasi keluhan dan menjadi perantara pelanggan. Hasil dari analisis jurnal yang kami lakukan dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara jurnal acuan dan jurnal pendukung dari fenomena, tujuan, kerangka pemikiran, metode yang digunakan, sampel dan populasi, serta pembahasan diskusi dari jurnal.